Tuhan, kami bersyukur untuk kebaktian semalam yang sangat menghibur, menyegarkan, dan memberikan kekuatan dan kepuasan di dalam hati-hati yang melayani Tuhan. Hanya mereka yang terjun, baik di dalam mengurus izin, mempersiapkan lapangan, memasang panggung, lampu, speaker, dan tayangan daripada semua yang boleh dilihat melalui TV, melalui skrin, sehingga lebih 6.000 kursi yang dipasang satu persatu, dibikin bersih, dikeringkan dari berhujan yang keras, lalu menyambut orang yang kerja setengah mati. Waktu melihat kursi diisi oleh ribuan orang dan mereka tenang mendengar firman Tuhan, air mata mereka turun. Dan mereka berkata, Tuhan bersyukur karena Engkau yang memanggil orang kembali kepada Tuhan. Hati kepuasan dan hati penghiburan Tuhan membakar mereka untuk lebih mencintai Tuhan. Pagi ini kami sekali lagi datang kepadamu, minta Tuhan kirim Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami menjadi orang-orang yang lebih mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mendengarkan khotbah mengenai pembaharuan dan perubahan gereja makin masuk ke dalam rencana Allah. Saya percaya berdasarkan ayat kedua dari surat Roma, pembaruan dan perubahan. Selalu mereka pikir manusia harus merubah diri, harus berbarui diri supaya imannya lebih kuat, rohani lebih segar menyenangkan Tuhan. Sampai saya berkhotbah dengan pandangan yang sama sekali lain. Saya melihat pembaruan dan perubahan gereja tidak mungkin dilakukan oleh manusia sendiri. Itu dilakukan oleh Tuhan. Nah, inilah doktrin reform. Ini adalah satu pengertian yang paling dasar. God-centered initiation to change the world. Kalau Tuhan tidak berubah dunia, dunia akan kacau balau. Jika Tuhan tidak memperbarui orang Kristen, gereja akan jauh daripada Tuhan. Jangan kira kita berjasa, kita yang bekerja, kita yang inisiatif untuk campur tangan pekerjaan Tuhan. Menurut reform teologi, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menjadi pusat, Tuhan inisiator untuk memberkati dan merubah seluruh dunia. Pada waktu manusia menyeleweng jauh dari Tuhan, Tuhan marah dan sanggup mengirim air bah, menghanyutkan seluruh umat dan membinasakan seluruh manusia yang dicipta oleh Dia. Lalu tinggalkan 8 orang, Nuh, nyonyanya, 3 anak dan 3 menantunya untuk memperbarui. The renewal was done by God. The initiative is from God. The change is possible made by God to continue the existence and the living of the human being. Dunia ini tidak ada binatang tak rugi. Binatang semua keberadaan hanya dicipta untuk menunjang keberadaan eksistensi manusia. Dunia kalau tidak ada manusia, tidak ada arti. Emas untuk apa? Perak untuk apa? Berlian untuk apa? Tembaga untuk apa? Nikel, krom, batu bara, semua dicipta jauh lebih limpah. Lebih kaya daripada Mars, lebih kaya dari Mercury, lebih kaya dari bulan, lebih kaya daripada semua planet yang ada di sekitar dunia. Dihitung kira-kira 10 tahun lalu, kekayaan pertambangan yang tersimpan di bumi ini 50 sampai 200 kali lebih berharga dari semua bintang di pinggir kita. Itu untuk apa? Supaya manusia boleh hidup dengan mewah
Tidak cukup kita mempunyai emas, perak untuk hias keindahan kita. Kita mempunyai nikel, kobalt untuk bikin baterai mobil. Kita mempunyai minyak, bensin, gas alam untuk jadi bahan bakar. Semua dipersiapkan Tuhan untuk lestarikan eksistensi bumi dan manusia yang tinggal di dalamnya. Saudara-saudara, manusia yang tidak pernah merasa anugerah Tuhan, kasihan sekali. Manusia yang tidak bersyukur kepada Tuhan, itu orang yang sangat murtad dan orang yang tidak mengenal budi. Mari kita menjadi orang Kristen yang beri kembali kepada Tuhan, thanksgiving, karena kita dianugerahi Tuhan. Khususnya gereja harus hidup, harus segar, dan harus mempunyai pembaruan tidak habis-habis. To renew continuously, to renew consistently our situation, our spirituality, to please God and to become the updated Christian. Kita menjadi gereja yang tidak ketinggalan. Kita menjadi gereja yang tidak dibuang oleh Tuhan, tapi menjadi gereja yang terus reformanda, terus berubah, terus memparui kita, iman kita, rohani kita, hidup bukan mati, dinamis bukan statis, dan boleh memperkenan Tuhan. Saudara-saudara, saya sudah khotbah di gereja ini 34 tahun. Saya tetap memberikan sesuatu berita yang baru, segar, yang mengisi kebutuhan setiap minggu anggota gereja dan semua tamu dari gereja lain yang mengunjungi di sini. Saya terus melayani selama 33 tahun setengah. Didirikan gereja ini, Tuhan berkati, memperbarui, merubah iman kita. Dan perubahan yang diinisiatifkan oleh Tuhan, ini ada khotbah saya yang berbeda. Saya mulai daripada orang kafir. Tuhan merubah iman Kristen dari orang kafir yang penting tetapi tidak dicatat di Alkitab, hanya disinggung sedikit Alexander the Great. Perbaruan daripada seluruh gereja, mulai daripada Tuhan tidak lagi pakai bahasa Ibrani, tapi berubah menjadi bahasa Yunani. Jasanya dua peristiwa. Satu, peperangan yang dilakukan oleh Iskandar. Kedua, kitab suci yang diterjemahkan sebelum Kristus lahir ke dalam bahasa Yunani. Ini persiapan. Karena Tuhan yang mengetahui situasi seluruh dunia, Dia melihat akan berhenti. Saya tidak lagi pakai bahasa Yahudi, pakai bahasa Yunani, memberikan wahyu. Maka siapa yang tahu? Tidak ada. Siapa yang catat? Tidak ada. Siapa nabi yang mengatakan satu hari Tuhan akan membuang bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani, merubah, memperbarui seluruh dunia? Tidak ada satu. Di dalam perjanjian lama tidak ada catatan seperti itu. Di antara nabi tidak ada seorang mengetahui itu. Tapi Tuhan mempersiapkan melalui Iskandar Agung. Tuhan mempersiapkan terjemahan Septuaginta di Alexander di Mesir. Lalu seluruh dunia berubah. Saudara-saudara, 400 tahun tidak dikirimnya nabi-nabi, mendadak keluar seorang Yahudi yang namanya Yohanes Pembaptis. Di dalam kitab suci hanya satu orang selain Yesus yang dicatat. Orang ini dari Tuhan diutus ke dalam dunia, namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis satu-satunya selain Kristus dilahirkan anak darah Maria yang tidak mungkin melahirkan anak, akhirnya terjadi mujizat terbesar di dalam genetika, mujizat terbesar di dalam biologi, karena Maria perawan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan juru selamat. Mujizat terbesar selain Yesus adalah seorang tua yang sudah berhenti haid, tidak mungkin melahirkan. Seorang tua yang tidak ada kemungkinan melahirkan. Ibu
dari Yohanes Pembaptis, Zakaria waktu tua hamil lalu melahirkan anak yang ajaib ini. Saudara-saudara, kedua hal ini menjadi sesuatu permulaan perjanjian baru yang Tuhan akan merubah dunia. Dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Gerika. Permulaan mereka pakai bahasa Aram, lambat laun. Semua penulis Injil pakai bahasa Yunani, menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma, Korintus, dan semua kisah para rasul dan semua buku perjanjian baru. Saudara-saudara, pembaruan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Pembaruan ini tidak mungkin perubahan dari inisiatif manusia. Hanya dari Tuhan. Sebelum Yesus lahir, 300 tahun, Iskandar mulai dipakai Tuhan memperbarui dunia. Sebelum Kristus lahir, orang-orang ahli menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Gerika di dalam Mesir, kota Alexander, Septuaginta. Setelah 300 tahun kemudian baru Yesus lahir. Setelah 300 tahun kemudian dari Alexander, Yesus mulai merubah seluruh dunia, memperbarui perjanjian lama menjadi perjanjian baru, mulai daripada sistem patriotisme dari orang Ibrani menjadi sistem internasional di dalam perjanjian baru. Lalu sebelum Yesus naik ke surga, dia panggil 12 murid dan semua yang masih hidup kecuali Yudas kumpul di gunung di Galilea. Berkata, pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injilku. Berarti stop, berhenti patriotisme dari nasional Yahudi. Berarti penginjilan melalui bahasa baru yang berjalan beredar di seluruh dunia, bahasa Yunani mulai menembusi sejarah yang baru. Ini pembaruan. Alkitab mengatakan baruilah dan berubahlah seperti bicara kabar pribadi. Tapi itulah yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri di dalam sepanjang sejarah yang menjadikan dunia ini lebih dekat dengan kehendak Tuhan. 600 tahun sesudah Iskandar Agung, Tuhan merubah dunia ini, merubah gereja melalui inisiatif Dia yang menjadikan kerajaan Romawi yang kejam, bengis, brutal, pembunuh, menganiaya gereja menjadi tamak, turut, dan akhirnya kaisarnya sendiri menjadi orang Kristen. Ini heran sekali ya. Kalau bukan kuasa Tuhan, tidak mungkin dari Trajanus, daripada Nero, daripada Vespasian, daripada Diocletian, daripada Marcus Aurelius, daripada Commodus, daripada semua penganiaya Kristen yang di dalam 250 tahun, 300 tahun membunuh lebih 1 juta manusia, mendadak berubah menjadi orang yang bersifat sahabat kepada Tuhan. Ini perubahan bukan pertobatan manusia. Ini perubahan dipaksa oleh Tuhan. Karena Dia mempunyai kuasa berdaulat untuk merubah situasi politik. Tuhan adalah Tuhan sejarah, penguasa perjalanan hidup seluruh umat manusia, khususnya di Indonesia. Tuhan mengizinkan dengan penjajahan Belanda, Kristen masuk ke Indonesia. Apakah maksudmu ya Tuhan? Mengapa mereka mengizinkan Buddhisme, lalu Hinduisme, lalu Islam, lalu Kristen? Sesudah 400 tahun Belanda diusir, lalu Injil di Indonesia tidak berkembang, semua tidak bekerja baik-baik. Cuma memerlukan gelar teologi lebih tinggi, mementingkan SKS lebih hebat, menempingkan cepat-cepat jadi pendeta, melayani gereja yang kaya supaya hidupnya lebih baik, tapi tidak mengabari Injil.
Gereja yang tidak mengabari Injil adalah gereja yang akan dibuang oleh Tuhan. Sekolah teologi yang tidak melatih anak-anaknya mengabari Injil akan menjadi yang dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, bukan teologi yang mati, bukan psikologi yang modern, bukan cara organisasi dan cara membuat administrasi yang hebat. Hanya mereka yang mengerti isi Tuhan, berita Injil ke seluruh dunia. Mereka yang bertahan terus. 100 tahun yang lalu, liberalisme mulai bertumbuh dari Belanda dan dari Jerman, dari Adolf von Harnack, dari William Herman, melanda ke seluruh dunia. 50 tahun yang lalu, dari Karl Barth, dari Brunner, mempengaruhi termasuk Indonesia. Tapi sekarang semua sudah layu. Gereja Injili bertumbuh sampai sekarang menjadi seperti sesuatu yang bertumbuh setelah hujan, merambat ke seluruh dunia dan paling besar pengaruhnya di Afrika. Tetapi itu pun bukan kehendak Tuhan. Di dalam gereja Reform Injili, pendeta yang mempunyai pandangan seperti itu, yaitu pendeta Aiter. Aiter orang yang unik di antara semua pendeta. Saya tanya Aiter, engkau sudah mengabari Injil berapa tempat? Waktu dia jawab saya kaget. Pak Tong, waktu saya ke pegunungan di Tapanuli, saya pergi ke pegunungan di Minahasa. Saya melihat ada orang yang berkata, dari mana engkau? Saya jawab, saya muridnya Stephen Tong. Hah? Stephen Tong orang tua itu masih hidup? Masih. Dia masih bisa khotbah? Masih keliling. Dia sudah umur berapa? Waktu itu Pak Tong sudah umur lebih 70. Masih keliling di seluruh Indonesia. Lalu orang tua bilang sama saya, waktu saya umur 15, saya dengar khotbah Pak Tong datang ke gunung ini. Rantau perapat. Ke dekat Aceh, Loksmawi. Pergi ke itu Brastagi. Pergi ke Kubu Sidbau. Pergi ke Kalimantan. Orang-orang di desa-desa pernah dengar khotbah Stephen Tong. Aiter bilang, saya kaget. Stephen Tong waktu muda begitu rajin. Pergi mengunjungi begitu banyak tempat. Kenapa bukan saya? Dan dia mulai pergi keliling Indonesia kabarkan Injil. Saya tanya Aiter, engkau sudah mengunjungi berapa desa di Indonesia? Waktu dia menjawab, saya mau nangis. Sudah lebih 5.000 desa. Saudara-saudara, lulusan sekolah teologi banyak, tapi yang malas lebih banyak. Orang yang berani berkhotbah sedikit, yang berani berkhotbah berbanting tulang pergi ke tempat pelosok yang paling kecil, itu terlalu sedikit. Saya percaya Aiter ada seorang hamba Tuhan yang sangat langka dan besok akan dapat pahala yang besar di surga. Saya keliling 5.000. Saya keliling dunia sampai sekarang sudah 134 kali. Saudara-saudara. Tetapi Aiter tidak keluar negeri, tidak begitu banyak kota, tapi dia lebih banyak desa di Indonesia. Dan orang seperti Aiter, saya bersyukur kabar Tuhan. Saya hanya mengetahui di dalam sejarah seorang Tionghoa yang namanya Watchman Nee. Saudara kalau cari Google silakan. Saudara sendiri jangan malas. Ada satu orang namanya Watchman Nee. Ajarannya tidak reform. Penafsirannya banyak penyelewengan. Tapi dia mempengaruhi Tiongkok lebih besar dari siapapun sampai timbulnya gerakan reform. Merubah situasi di Tiongkok. Watchman Nee sebelum mati, cabang gereja dia adalah 1.700. Hampir tidak ada orang melampaui dia. Stephen Tong masih hidup, kita masih berjuang, harap meluas ke Malaysia, ke Jerman, ke Belanda, ke Amerika, menjadi satu gerakan global yang meskipun jumlah tidak banyak, tapi tidak habis-habis. Saudara-saudara, orang seperti Aiter di mana lagi?
yang masuk sekolah teologi maunya apa? Maunya cepat-cepat dapat gelar, dapat pengetahuan akademis, SKS cepat-cepat lulus, lalu menjadi pendeta yang penting yang dapat akademik yang tinggi. Tetapi yang mengabari Injil, membawa banyak orang kembali kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, orang itu sangat sedikit. Saudara-saudara, kita kembali melihat bagaimana caranya Tuhan. Tuhan merubah gereja bukan memakai orang Kristen, bukan memakai nabi perjanjian lama, bukan memakai orang Kristen secara umumnya. Tuhan memakai Iskandar merubah sehingga bahasa pengantar wahyu Tuhan dari Ibrani menjadi Yunani untuk mempersiapkan seluruh dunia lepas dari ikatan patriotisme daripada nasional orang Yahudi. Sesudah itu bukan lagi orang Yahudi yang mengenal firman Tuhan. Segala bangsa mengenal firman Tuhan. Persiapan daripada Iskandar karena waktu dia perang melawan Persia, di tengah-tengah perjalanan dia bawa buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles dari geologi, biologi, zoologi, meteorologi, dan semua ilmiah di dalam bahasa Greka. Itu sebab setelah Iskandar mati, dia tidak bawa buku-buku itu pulang. Bukunya kececeran di seluruh Arabia, di seluruh Persia, dan dekat India. Dan manusia mulai belajar ilmu. Wah, baru tahu. Pernah ada buku yang begitu penting. Pernah ada pengetahuan yang begitu dalam. Pernah ada ilmu yang begitu luas. Seluruh dunia mulai belajar firman. Mempelajari akan pengetahuan ilmu melalui pengertian dari para Aristoteles. Dan mereka bacanya bahasa Greka. Akhirnya mereka dipersiapkan hati menerima perjanjian baru. Karena semua ditulis dalam bahasa Greka. Kecuali permulaan Matius sebagai Aramik. Saudara-saudara, perbaruan ini, perubahan ini dikerjakan oleh Tuhan. Bagi orang kafir. Sama seperti yang paling pertama mengetahui Yesus lahir. Bukan imam, bukan nabi, bukan orang Yahudi. Tapi adalah orang Majus, orang kafir di negeri yang jauh. Yang tidak pernah baca perjanjian lama. Tuhan sanggup memakai orang kafir. Menggenapi rencana yang tidak tertulis di kitab. Dan Tuhan telah membuktikan dalam sejarah. Orang kafir dipakai Tuhan. Untuk meluaskan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Alexander the Great, Septuaginta mempersiapkan. 600 tahun kemudian. Konstantin merubah sistem orang Romawi yang menganiaya, yang brutal, yang membunuh orang Kristen menjadi sangat bersahabat dan sangat membuka hati menerima kekristenan. Dia mendengar, melihat satu mujizat, satu visi dari surga. Bersandarkan salib Yesus Kristus, engkau akan menang. Dan dia percaya dan dia menginginkan kemenangan. Akhirnya dia betul-betul mengalahkan musuhnya yang sangat kuat. Dan dia menjadi Konstantin Agung yang merajalela di dalam politik. Sesudah itu dia memberikan perintah. Berhenti membunuh orang Kristen. Berhenti menganiaya, mempenjarakan orang beriman kepada Yesus Kristus. Dan dia sendiri belum Kristen. Sampai sebelum dia mati, dia berkata, saya perlu bertobat. Saya perlu pembaruan. Saya perlu berubah. Saya perlu menjadi orang Kristen. Baru dia dibaptiskan. Ini beda 600 tahun dari Iskandar kepada dia. Setelah dia kira-kira 40 tahun, dilahirkan seorang paling pintar di dalam sejarah. Bagi saya, one among 28 the most intelligent people in the all journey of history. Augustinus. Augustinus seorang teolog pertama yang paling dalam. Augustinus seorang filosof yang paling cerah di dalam pikirannya. Dia mempunyai pikiran setinggi Aristoteles, Plato, Socrates.
Dia mempunyai iman kepercayaan lebih tinggi daripada semua bapak gereja sebelum dia. Termasuk Polycarpus, termasuk Hippolytus, termasuk orang-orang seperti Athanasius. Karena dia orang intelek dan orang beriman. Kedua ini digabungkan, dia menjadi bapak gereja yang paling nonjol. Pengaruh paling besar di dalam sejarah, teologi dan filsafat kekristenan. Dia lahir abad ke-4, mati abad ke-5. Sebelum dia mati, dia telah menjadi seseorang yang sanggup mentabiskan 80 uskup untuk meneruskan karya dia sebagai pimpinan gereja. Dan ini dibangkitkan Tuhan bukan dari Eropa. Dibangkit Tuhan bukan dari Asia. Dibangkitkan Tuhan dari Afrika. Jangan menghina Afrika. Afrika pernah menghasil teolog terbesar, filosof tercerah, seorang intelijen yang tertinggi di dalam sejarah. Meskipun waktu mudanya melampiaskan seks, tidur sama perempuan tanpa pernikahan, melahirkan anak tidak bertanggung jawab, bikin ibunya nangis, sedih, dan doa tidak habis-habis. Sehingga seorang uskup berkata, "Ibu, semua sudah pulang. Kenapa engkau masih nangis di dalam kursi gereja ini? Engkau lutut terus nangis kenapa?" "Bapak, saya terus terang curhat. Saya mempunyai seorang suami yang pintar, tapi tabiatnya keras, sifatnya suka minum anggur, dan melahirkan seorang anak yang pintar luar biasa. Tapi anak ini seorang yang tidak beribadah dan seorang jauh dari Tuhan. Saya seorang Kristen yang mendoakan suami. Saya orang Kristen yang menangisi anak. Saya tidak ada pengharapan. Ibu, bangunlah. Saya kasih tahu sama kamu. Dengar kalimat ini. Seorang anak yang perlu air mata begitu banyak dari doa ibu, tak mungkin binasa. Jangan kecewa. Tuhan akan mempertobatkan anakmu." Dia terhibur, dia pulang. Umur 30, Agustinus bertobat. Sudah bertobat, dia meninggalkan hidup nikah yang tidak beres karena pengaruh dari teologi zaman itu yang diraja-relakan oleh seorang yang bernama Ambrose. Ambrose seorang bapak gereja yang hebat sekali, tulisan bagus sekali. Saya pernah membaca serangkaian bukunya, dan di dalam buku dia mengatakan seks dan pernikahan itu tidak bagus. Karena itu semua berdasarkan egois. Laki cinta istri, katanya aku mencintai kamu, padahal dia mau memperalat istri untuk melampiaskan hawa nafsu seksnya dia. Itu bukan cinta, itu egoisme. Wah, saya kaget membaca surat tulisan dari Pak Ambrose 1500 tahun yang lalu. Baru saya sadar, pikiran-pikiran semua ada asal usulnya. Saudara, semua ada asal usulnya. Surat tulisan dari Pak Ambrose itu mempengaruhi Augustinus. Augustinus menganggap kalau saya mau menjadi hamba Tuhan, saya lebih baik tidak nikah. Dia berhentikan istrinya, putus hubungan lagi. Lalu istri disuruh, kalau engkau tidak tahan, mau nikah sama orang, silakan. Saya tidak lagi menjadi suamimu. Saya akan mengikuti sumpah orang Kristen yang melayani Tuhan, menjadi seorang pastor yang tidak menikah lagi. Dan saya akan seumur hidup tidak lagi melakukan seks karena itu najis dan itu tidak sehat. Ini pikiran salah ya, saudara-saudara. Sesudah itu dia ambil anak yang dilahirkan itu, dia besarkan dia. Beberapa tahun kemudian anak laki-laki itu meninggal dunia. Akhirnya Augustinus lepas daripada tugas membesar anak, dia sampai mati tidak nikah lagi. Sampai akhirnya manusia, dia mereformasi, mulai sadar nikah tidak berdosa. Mempunyai istri diizinkan oleh Tuhan. Hubungan seks itu bukan najis. Meskipun tahu istrimu tidak bisa lahir anak, atau tahu engkau tidak cukup sperma untuk menghamilkan istri,
tetap boleh intim, tetap boleh tidur dengan istri. Karena itu adalah berkat Tuhan untuk orang menikmati cinta kasih antara manusia dengan manusia. Saudara, saya tidak mau bicara banyak karena engkau mesti belajar semua hal ini. Menjadi orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan, yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, setelah dia lepas hubungan dengan istrinya, dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjalankan segala syariat agama Katolik. Agustinus akhirnya mati sebagai uskup di Hippo. Berpuluh-puluh tahun dia mempengaruhi banyak pemuda menjadi biarawan, menjadi pastor, menjadi hamba Tuhan, dan meneruskan di dalam generasi itu kekristenan sampai di Afrika Utara, Eropa Selatan, Asia Barat, menjadi pimpinan yang paling berpengaruh untuk hari depan kekristenan. Buku yang ditulis oleh Agustinus ada 3 yang paling penting. Pertama, My Confession. Kedua, The City of God. Ketiga adalah On the Trinity. Buku pertama mengenai perubahan pertobatan dia. Buku kedua mengatakan semua politik dunia akan hancur. Kerajaan dunia akan punah. Hanya kehendak Tuhan dan gereja akan tetap sampai selama-lamanya. Buku ketiga bicara yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Selain dari 3 buku ini, masih puluhan buku yang ditulis oleh Agustinus. Saya membaca sebagian dari tulisan setiap kalimat. Lebih dalam dari orang-orang sejaman dia. Menelusuri, membawa kita masuk ke dalam misterius dan keindahan daripada teologi yang diulaskan dari kitab suci. Saudara, hari ini saya mau berkhotbah. Meskipun waktu sangat terbatas, beberapa pengaruh yang paling besar dari Agustinus di dalam doktrin. Tuhan merubah melalui kultur dari Iskandar Agung. Tuhan merubah melalui politik dan berkonstantin. Ketiga, Tuhan merubah melalui pengenalan Kristen di dalam doktrin supaya gereja mempunyai iman yang sejati. Saudara-saudara, zaman Agustinus orang Kristen bagaimana? Jelek sekali. Zaman Agustinus orang Kristen mempunyai pengetahuan iman, teologi, doktrin yang kuat. Tidak. Saat itu gereja mengetahui apa? Mengumpulkan barang-barang peninggalan zaman Yesus. Mengumpulkan baju-baju atau benda-benda yang pernah dipakai oleh Rasul Petrus dan sebagainya. Jikalau satu gereja mempunyai jubah yang dipakai oleh Paulus, mereka akan cium jubah itu. Mereka akan kagumi juga itu. Dan mereka akan simpan jubah di tempat paling suci di gereja. Dan mereka bangga, kami mempunyai jubah yang dipakai oleh Yesus. Kami mempunyai kain daripada Yesus Kristus. Kami mempunyai kain kapan yang bungkus mayat Yesus. Seperti Turino sampai hari ini masih simpan kain kapan Yesus Kristus. Seperti Sankta Markus katedral di Venesia masih simpan tulangnya Markus. Mereka imannya menjadi begini. Imannya bukan kepada Yesus, keselamatannya, Allah Tritunggal dan semua doktrin yang lain. Yang mereka percaya adalah saya punya tulangnya Markus, saya punya pakunya Yesus di atas kayu salib. Saya mempunyai jubah dari Petrus. Ini semua namanya relik, R-E-L-I-C. Yang punya relik yang banyak, gereja yang hebat. Yang punya yang paling kuno, imannya paling kuat, paling tradisional. Mereka sombong dengan hal itu yang tidak ada gunanya sama sekali untuk memperbarui, merubah iman Kristen yang diinginkan oleh Tuhan. Yang mereka pegang ada yang dibanggakan, kesombongan manusia yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Kristen.
Itu sebab di abad pertengahan orang menghina orang Kristen. Di dalam abad pertengahan orang lebih mengerti ilmu astronomi, geologi, meteorologi, dan semua perbintangan sampai binatang. Ilmu dipelajari karena orang-orang mempelajari Aristotle. Orang-orang Kristen penyimpan barang peninggalan. Orang Kristen sombong, inilah paling penting. Bilang, enggak. Yang paling penting menjadi orang pintar, mengetahui geologi, mengetahui geometri, mengetahui aljabar, mengetahui akan geometri, mengetahui akan matematika. Orang maju terus, orang Kristen menjadi orang tahayul. Saudara-saudara, jangan heran kalau orang sekarang masih menganggap orang Kristen tidak tahu apa-apa. Karena banyak orang Kristen, kalau saya percaya Tuhan bisa kaya, itu bikin mati gereja itu. Banyak orang kira gereja tidak mungkin maju. Supaya lebih banyak orang kenal Tuhan, mari kita musik yang dilepaskan hanya ritmanya dan hanya suara drumnya yang menggempakan hati manusia. Tapi perkataannya tidak diperduli. Saudara-saudara, saya sudah sangat ingin muak melihat gereja sekarang yang begitu banyak penyelewengan, tidak pengertian. Musik yang indah dibuang, musik yang sampah diambil, ajaran-ajaran penting tidak dipercayai, yang dipegang cuma mujizat-mujizat tapi banyak palsu. Mereka mempentingkan karunia tidak, tetapi tidak pernah membangun satu orang. Iman manusia tidak pernah dikokohkan, tetapi kemegahan. Saya mempunyai gereja besar, saya mempunyai anggota yang banyak. Di antara kesulitan, penyelewengan, dan sesuatu perubahan jauh daripada Tuhan, saya harap Tuhan membuat gereja reform, gereja yang bukan kecil, besar tapi kokoh. Saya mengharapkan gereja reform, gereja yang mempentingkan doktrin tapi tidak menjadi menyusut. Semua gereja reform kecil sekali. Semua gereja reform mempunyai iman yang kuat tapi pertumbuhan tidak ada. Di tengah-tengah begini, saya tanya, siapakah mewakili kekristenan yang sejati? Siapakah menjalankan kehendak Tuhan di dunia ini? Saudara-saudara sekalian, waktu Agustinus mati, dia mempengaruhi lebih besar, lebih dalam daripada orang-orang seperti Athanasius, seperti Cappadocian Fathers, dan dia mentegakkan pembaruan, perubahan untuk mengimbangkan doktrin yang dalam dan penginjilan yang luas di dalam dunia ini. Saya boleh katakan dia adalah bapak daripada doktrin yang paling penting. Misalnya dosa asal, misalnya predestinasi, misalnya beriman kokoh dalam kitab suci, misalnya pekabaran Injil yang luas. Hampir tidak ada seorang bapak gereja secara kualitas melampaui dia, secara kuantitas lebih luas dari dia. Agustinus waktu mati, dia dengan lega meninggalkan dunia. Dan dia mempunyai 80 uskup muridnya yang menerus pekerjaan dia. Saudara-saudara, zaman ini saya melihat orang besar satu-satu mati. Termasuk Lloyd Jones di Inggris. Termasuk Billy Graham di Amerika. Lalu saya tanya, apa yang mereka tinggalkan di dunia? Saya tidak ngerti mau apa. Kekristenan mau apa? Saya seorang hamba Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah saya mati. Tapi gereja ini harus dipelihara dengan baik. Doktrin kuat, pekabaran Injil teruskan. Gereja bisa berkembang besar, bisa bertumbuh lesat, dan bisa mempunyai kuantitas yang cukup. Tetapi yang percaya apa yang saya pikirkan hampir tidak ada. Tetapi saya harap murid saya, jangan sok engkau mengerti teologi reform, lalu engkau menyusutkan gereja. Mari kita mengikuti jejak kaki pendiri gereja reform Injili, Pendeta Stephen Tong. Sebelum kita
menuju bertemu dengan Tuhan, letakkan sesuatu teladan untuk dunia ini. Saudara-saudara, doktrin pengaruh yang diedarkan mulai daripada Augustinus. Pertama yang penting, doktrin dosa asal. The doctrine of original sin. Meskipun di dalam pemikiran Augustinus, doktrin dosa asalnya ada cacatnya. Tapi itu menjadi sesuatu hal yang paling penting. Sehingga Injil diperlukan dari zaman ke zaman. Jikalau manusia tidak berdosa, mengapa perlu bertobatan? Itulah kelemahan Karl Barth. Karena kabar percaya seolah-olah universalisme. Itulah pengertian Alkitab. Akhirnya kalau semua mungkin diselamatkan, buat apa kabarkan Injil? Tidak perlu. Engkau tidak usah Injil pun bisa diselamatkan. Maka melemahkan pekabaran Injil karena penyelewengan doktrin yang tidak mengaku manusia berdosa sehingga memerlukan keselamatan dari Yesus Kristus. Doktrin demythologization daripada Brunner melembahkan supaya manusia dapat percaya Alkitab mencatat hal sejarah yang faktual, tapi anggap itu cuma mitos saja. Saudara-saudara, saya sekarang tidak mengajar teologi modern lagi. Saya sudah tua, tidak masuk kelas. Tapi saya mengharapkan dosen-dosen teologi jangan main-main. Jangan pura-pura. Jangan basa-basi. Mentanamkan ajaran Tuhan yang ketat supaya murid-murid kita bisa meneruskan sesuatu karya yang agung untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam doktrin Augustinus, dia mengatakan manusia semua berdosa. Tak ada satu orang tidak berdosa. Dan dosa itu dari mana? Karena Adam berdosa. Nah, ini kalimat benar. Adam berdosa, maka dosa dari satu orang masukkan seluruh dunia. Dari satu nenek moyang keturunannya semua menjadi orang berdosa. Ini ajaran Alkitab. Karena di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan dosa dari satu orang masuk ke dalam seluruh dunia. Satu orang berontak, semua pemberontak. Satu orang diracuni oleh dosa, semua orang mendapatkan racun dosa. Dosa asal dari Adam. Ini sudah diterima oleh semua kekristenan. Tetapi cacatnya doktrin dosa asal daripada Augustinus, bagaimana dosa turun ke dalam keturunannya. Bagaimana dosa dari Adam masuk ke dalam Kain, ke dalam Abel, dan ke dalam semua keturunan bergenerasi-generasi sampai seluruh dunia. Menurut Augustinus, dosa turun karena hubungan seks. Jangan lupa ini dipengaruhi, dia sangat dicuci otak oleh Ambrose. Sehingga dia menganggap seks itu tidak bersih, seks tidak baik. Akibat daripada sesuatu pengaruh side effect-nya adalah gereja Katolik menghargai, apresiasi orang yang tidak nikah lebih daripada orang nikah. Yang nikah dianggap kurang suci. Yang tidak nikah dianggap lebih suci. Itu sebab pastor semua tidak nikah. Mereka sumpah seumur hidup saya tidak menikah. Sekarang di Eropa banyak orang mengatakan saya mau Kristen, tapi saya tidak mau gereja. Saya mau jadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan, tapi saya tidak mau ikut organisasi. Banyak orang sudah menjadi ateis atau menjadi sekular. Meskipun namanya masih Kristen di gereja. Tapi mereka sudah tidak percaya karena tidak mempunyai teladan yang baik. Itu sebab saya menghadap semua pendeta di sini. Jaga baik-baik nama untuk memuliakan Tuhan. Cintai istri supaya tidak memberi lowongan kepada iblis. Saudara-saudara, ini hal penting sekali. Augustinus menjadi orang suci, tapi tidak nikah lagi. Augustinus menjadi orang ibadah, tetapi tidak lagi main seks.
Karena menurut dia seks itu kotor. Kalau mau bersih mesti tidak ada seks. Nah ini mempengaruhi Katolik sampai 2000 tahun. Tetapi doktrin dosa asal itu dari Augustinus tidak salah. Itu doktrin yang mendasarkan Alkitab dan menjadikan gereja harus mengabari Injil. Karena dosa perlu ditebus. Nah mengenai kelemahan doktrin dosa asal, saya tidak bicara terlalu banyak. Tapi salah satu yang dipegang oleh Augustinus adalah kenapa bayi bisa mati. Argumentasinya, mati adalah upah dosa. The wages of sin is death. Orang berdosa, maka orang mati. Kalau bayi baru lahir belum berdosa kok. Dia tidak bisa sombong, tidak bisa main perempuan. Dia tidak bisa tamak, tidak bisa selingkuh, tidak bisa menipu. Masih bayi kenapa mati? Saat Augustinus 1600 tahun yang lalu, yang lahirkan anak di tengah-tengah kelahiran, anaknya mati. Atau akibatnya ibunya mati, banyak sekali. Jadi itu satu gejala umum yang merangsang pikiran Augustinus. Why baby dies? Simply because they have sinned. Kalau baby tidak berdosa, bagaimana baby bisa mati? Ini membuktikan dosa sudah ada di dalam dirinya manusia. Sifat manusia semua berdosa, maka manusia harus mati termasuk bayi. Dengan ajaran seperti ini, Augustinus mentegakkan dosa asal itu ada. Lalu kita mau tanya, dosa asal ada tidak? Ada. Ajaran ada, dosa asal salah ada? Tidak. Tapi tafsiran tanpa seks tidak mungkin menurunkan, itu benar tidak? Apakah tidak ada jalan lain untuk kita mengerti dosa asal turunnya? Ada cara di dalam Alkitab sudah wahyu, tapi manusia kurang mengerti. Itu ada. Kapan gak baru ada pembaruan lagi? Dari Augustinus mesti tunggu 1100 tahun. Sampai zaman Martin Luther, Calvin, baru ada pembaruan lagi. Doktrin dosa asal dimengerti. Doktrin representatif. Doktrin reproduktif. Melalui hubungan seks, kita menurunkan dosa asal kepada anak kita. Itu tidak dianggap Alkitabiah. Tetapi doktrin representatif yang dipegang oleh Calvin, itulah akhirnya menjadi ajaran yang sah, resmi, mewakili tafsiran kitab yang baik dipegang oleh orang reform. Jangan kira reform itu hanya ada-ada supaya mendirikan satu gereja baru melawan gereja lain. Tidak. Gereja reform dan pengertian sesungguhnya dari doktrin reform itu adalah mutlak diperlukan oleh gereja di dalam memperbarui diri dan tegak berada memuliakan Tuhan di dalam menguatkan iman orang Kristen dan menjadi wakil ajaran Alkitab. Saudara-saudara, apakah ajaran bukan reproduktif tetapi representatif? Adam adalah wakil seluruh umat manusia. Semua 1, 2, 3. Semua 1, 2, 3. Sehingga semua dosa manusia diwakili di dalam seorang yang namanya Adam. Semua dosa manusia diwakili oleh seorang namanya Adam. Untuk Adam berontak yang belum lahir, semua diwakili oleh dia akan memberontak. Waktu satu orang berdosa, keturunannya semua dianggap berdosa. Bukan hubungan seks, meskipun dilahirkan melalui reproduksi di dalam cara hubungan seks. Tetapi yang penting bukan reproduksi yang bikin manusia menjadi orang berdosa. Karena representatif Adam menjadikan kita orang berdosa. Tuhan melihat dosamu di dalam Adam, karena engkau keturunan Adam. Maka Adam berdosa akan mempengaruhi engkau juga orang berdosa. In Christ we are saved because we get the representation of Christ
as the symbol, as the chief, as a representation of human being. Kristus membenarkan kita. Karena Kristus taat, kita diterima ketaatan. Karena Kristus benar, kita dibenarkan. Karena Kristus tidak berdosa, kita dibersihkan dari dosa karena darah Yesus Kristus. Sebagaimana Kristus merepresent orang-orang di dalam Dia, demikian juga Adam merepresent orang-orang di dalam Dia. Di dalam Adam, karena Adam berdosa, seluruh umat disebut manusia berdosa. Di dalam Kristus, karena Dia benar, semua yang menerima Kristus dibenarkan oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita melalui kelahiran, baru kita mempunyai dosa Adam. Apakah kita dilahir Yesus, baru kita mempunyai kebenaran Yesus Kristus? Engkau bilang iya. Karena yang dilahir di dalam daging, daging adanya. Yang dilahirkan dalam roh, roh adanya. Bukan Kristus melahirkan kita menjadi orang benar, tapi Kristus memakai Roh Kudus melahirkan kita menjadi orang benar. Tetapi kelahiran Roh Kudus itu bukan seks, itu secara iman rohani menuju kepada Tuhan yang memakai Roh Kudus memperanakan kita. Demikian juga Kristus menjadi wakil, sebagaimana Adam menjadi wakil. Adam dan keturunannya hubungannya adalah melalui seks. Kristus dan keturunannya hubungannya adalah melalui iman kepercayaan. Di dalam Kristus kita semua menjadi orang benar. Di dalam Adam kita semua menjadi orang berdosa. Ini doktrin pertama yang dimulai dari Augustinus, mempengaruhi seluruh gereja sampai 2000 tahun kami sekarang. Ini pertama. Saya tidak menjelaskan. Kalau saudara mau baca di perpustakaan, kita punya sekolah teologi dan gereja GRI. Di dalam 2 perpustakaan banyak buku yang penting. Engkau boleh mendapatkan pendidikan yang sangat mendalam. Kedua, doktrin apa yang dipengaruhi oleh Augustinus? Doktrin inisiatif anugerah Tuhan Allah, of grace from God. Allah Bapa memberi anugerah, dan anugerah berdasarkan rencana Allah, bukan berdasarkan rencana manusia. Semua percaya di dalam Kristus, anugerah lebih penting daripada jasa. Bukan jasa saya menjadi anak Tuhan. Bukan perbuatan saya diselamatkan. Bukan kelayakan saya menerima penebusan. To be redeemed, to have atonement, and to receive the faith in Jesus Christ. Not because of your merit, not because of your work, not because your qualification. Saya tidak layak, saya tidak berjasa, saya tidak kerja apa-apa, saya tidak mempunyai syarat untuk menerima anugerah. Simply because of grace, freely, automatically, initiatively given by God. Kalau Allah dengan inisiatif, Allah dengan satu kesenangan Dia sendiri memberi anugerah kepada siapa dianugerahi. Mengasihani siapa dikasihani. Ini berarti di dalam kekristenan tidak ada tempat untuk jasa manusia. Jangan kira engkau lebih hebat, engkau memberi persembahan lebih banyak, engkau dapat anugerah lebih besar di dalam gereja. Tidak. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, engkau lebih banyak kesempatan dapat uang, terima dengan jujur, jangan dengan curang. Lalu apa yang kau terima, persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, bukan secara engkau. Saya percaya semua yang pernah mendengar khotbah saya, baik melalui fisik atau melalui streaming dari luar negeri, kalau ada orang yang pernah dengar khotbah saya, tergerak mau kirim uang, silakan. Saudara-saudara, Augustinus mempengaruhi doktrin kekristenan sepanjang sejarah. Kedua,
anugerah dari Tuhan. Anugerah melampaui syarat kualifikasi, kerja, dan jasa manusia. Ini merupakan satu hal yang penting sekali. If Christians all understand the grace is of God, ini initiatively from God, and nothing to do with our qualification, our merit, or our work. Melampaui pekerjaan kita, melampaui jasa kita, melampaui syarat kualifikasi kita, karena adalah bersatan Tuhan. Barulah kita mungkin sungguh-sungguh kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Because no merit, no qualification, no condition, no work of human effort. That is the reason we give glory to God only. Menjadi gereja yang memuliakan Tuhan karena semuanya tidak ada jasa manusia. Itu memang tidak gampang. Jadi anggota di GRI jangan ingin mendapatkan kemuliaan besar. Jangan ingin merebut kuasa dan nama besar. Karena engkau jasa banyak, besar banyak, memberi uang banyak, engkau sombong. Ada satu gereja yang saya kenal lama. Sekarang mulai direbut oleh beberapa tua-tua yang kasih uang paling banyak. Mereka bicara dengan suara keras. Dan mereka bicara dengan semau sendiri. Pendetanya sudah mati. Sekarang jatuh di dalam tangan-tangan tua-tua yang sangat merebut kekuasaan, kemuliaan, dan tidak lagi mengindahkan takhta Tuhan. Saya harap setelah saya mati, gereja ini tidak seperti ini. Saya harap penerus saya, pendeta-pendeta lain, satu persatu menjaga prinsip dan filsafat pelayanan yang saya letakkan sebagai dasar di sini. Tuhan berkati kita sampai di sini. Dan hari ini saya baru bicara 2 poin. Dosa asal dan pengertian doktrin anugerah yang dipelopori oleh Augustinus. Tuhan memperbarui gerejanya melalui kultur dari Alexander, melalui politik dari Konstantin, melalui doktrin yang ditegakkan oleh Augustinus. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tua-tua puji pimpin kita. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami telah diberikan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perubahan-perubahan yang Tuhan telah pimpin di dalam sejarah, dan Kau telah meletakkan kami di masa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus boleh memakai kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi dunia ini, dan membawa Injil Tuhan sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Tuhan.